Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak Berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Temuan BPK, puluhan randis Pemkot Serang hilang. HET baru belum diumumkan, harga minyak kita sudah melonjak tajam. Membuat sesak pernafasan, warga keluhkan asap dari pabrik. Integritas aparatur sipil negara dalam kinerja benar-benar diuji oleh audit Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Banten. Hasil audit BPK RI Perwakilan Banten, tercatat ada 64 kendaraan dinas di lingkungan pemerintahan Kota Serang hilang bak ditelan bumi dengan kerugian miliaran rupiah. Sebelumnya, kendaraan dinas milik Pemprov Banten hilang. Berdasarkan LHP BPK juga hilang sebanyak 211 kendaraan. Hilangnya ratusan kendaraan dinas di Provinsi Banten sontak menjadi sorotan publik. Sedangkan temuan di Pemkot Serang tersebut setelah pihak BPK RI Perwakilan Banten melakukan pemeriksaan kendaraan dan fisiknya tidak ada di lokasi. Kendaraan dinas yang hilang sebelumnya digunakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perhubungan, dan Sekretariat DPRD Kota Serang. Saat ini, pihak Badan Pemeriksaan Keuangan Aset Daerah Kota Serang masih mencatat kendaraan yang belum diketahui keberadaannya. Setelah adanya temuan tersebut, beberapa kendaraan sudah dikembalikan. Namun pihak BPKAD belum merinci jumlah kendaraan yang sudah diketahui keberadaannya. Sudah ada progres. Tapi data ada di bidang BMD. Untuk saat ini ada progres ya. Progresnya seperti apa? Progresnya baik sih. Ada yang sudah ditemukan kan, ada yang memang sedang pada saat pengecekan itu sedang digunakan di operasional. Yang sudah ditemukan berapa, Pak? Di Kan jumlahnya 60. di Bukabit nanti ada datanya. Kalau untuk surat ini Pak, penjualan kendaraan dinas milik mantan wakil wali kota itu gimana Pak? Sudah dikeluarkan apa belum? Penjualan? Iya. Oh, belum. Itu di sini di Setda. Ini ya, unit pengelolaan di. Berarti untuk saat ini masih dalam proses. Ya, jadi kalau mau nanya yang kendaraan dinas yang itu di Setda. Nah, kami kan cuma pencatatan aja di sini. Besok aja, Pak. Menurut Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, banyak pimpinan kepala daerah yang ketika sudah tidak menjabat atau pejabat yang sudah pensiun tidak mengembalikan kendaraan dinasnya. Menjadi persoalan ya, yang akhirnya sekarang temuan BPK tadi banyak mobil-mobil kendaraan dinas yang tidak jelas kemana saat ini keberadaannya. Itu yang tidak boleh terjadi lagi. Harusnya penertiban aset itu berdasarkan fungsinya, ya kan? Kendaraan diberikan sebagai fasilitas jabatan. Misalnya wali kota yang sudah tidak aktif yang tidak menjabat lagi, dia harus mengembalikan seluruh fasilitas yang dia terima pada saat menjabat kepada pemerintah daerah. Harus dikembalikan dulu. Total nilai kendaraan milik Pemkot Serang yang dinyatakan hilang yakni sebesar 6,9 miliar rupiah. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Pasca kebakaran yang terjadi di lantai 6 Hotel All Night and Day yang terletak di Kecamatan Serpong Utara, pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pemadam Kebakaran sudah melakukan pemeriksaan gedung. Setelah kejadian, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan bersama Dinas Pemadam Kebakaran mengadakan rapat dan mengevaluasi sistem proteksi kebakaran pada gedung. Hasilnya ditemukan jika tempat tersebut tidak memiliki proteksi alat keamanan kebakaran. Bahkan hotel tersebut sudah 3 kali diberikan teguran untuk memenuhi standar proteksi kebakaran. Terkait kelalaian tersebut, Pemkot Tangerang Selatan akan menjatuhkan sanksi terhadap pemilik hotel yang dianggap bertanggung jawab atas musibah kebakaran yang mengakibatkan 3 orang tewas.
Sanksi terberat adalah dengan mencabut izin operasional hotel All Night and Day. Yang all night kemarin saya juga langsung mengadakan rapat bersama Dinas Pemadam Kebakaran. Sudah 3 kali dilakukan sejak 2022 ya. Sudah dilakukan, kami mau melatih untuk pemeriksaan sistem proteksi, simulasi pelatihan. Merekanya selalu bilang bahwa kami masih renov. Sampai akhirnya itu kejadian karena tidak terlatih, makanya kemarin kan pegawai-pegawainya yang harusnya naik tangga darurat malah naik lift. Nah ini kan suatu ya bukan salah mereka, bukan salah korban, tapi karena perusahaan tidak tidak melakukan pembinaan. Padahal dari pemadam kebakaran sendiri kami sudah memberikan, kemarin ada suratnya ya yang sudah resmi secara 3 kali. Mereka masih belum siap. Nah inilah yang sekarang saya minta ke Pak Kadis, sudah paksa aja. Kalau misalkan ada gedung komersil atau apa yang memang tidak membuka diri untuk pemadam kebakaran masuk, ya kita paksa untuk mereka itu. Kalau enggak, kata saya udah ngomong ke perizinan aja, kita cabut aja izinnya. Seperti itu. Jadi jangan lagi orang tidak mau, perusahaan-perusahaan tidak mau lagi dilatih atau disertifikasi atau dilatih pegawainya oleh pemadam kebakaran. Saat kejadian, pengelola hotel juga tidak melarang pegawai untuk naik dengan menggunakan lift sehingga para korban terjebak di dalam lift. Hotel All Night and Day ya yang di Alam Sutra, secara prosedur SOP kita sudah memenuhi standar SOP. Karena kita mendapat laporan masyarakat itu di kisaran jam 15.40 sore, lalu kita datang di jam 15.50, jadi 10 menit. Kita sudah hadir, cuman memang kondisinya pihak hotel ini lambat memberikan laporan kita. Tapi damkar sudah merespon time cepat. Ya begitu ada laporan cepat datang. Kita nurunkan 2 unit armada damkar kita yang pancar, lalu kemudian tim rescue 1 unit, lalu kemudian 1 unit tim peralatan kita. Nah, kenapa itu terjadi ada korban jiwa? Karena memang setelah kita amati di dalam pelaksanaan pemadaman itu, saya mendapatkan laporan dari tim aparatur damkar di lapangan. Ternyata hotel ini satu tidak memenuhi standar sistem proteksi kebakarannya, belum memenuhi standar sistem proteksi kebakaran. Dan setelah kita cek pun memang tidak ada hidran ya di dalam hotel itu, kemudian tidak ada alarm, tidak ada sprinkle. Harusnya kan standarisasi gedung itu 4 lantai ke atas gedung itu minimal harus syarat itu ada hidran. Rencananya pemerintah Kota Tangerang Selatan juga akan bertindak tegas kepada pihak pengelola bangunan tinggi yang tidak memenuhi standar proteksi keamanan kebakaran agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ariel Maradus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Lebak mulai membuka penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan menggunakan 3 jalur penerimaan, yakni sistem zonasi, prestasi, dan afirmasi. Seperti yang terlihat di SMPN 1 Warunggunung, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak. Dengan membawa sejumlah berkas persyaratan, sejumlah calon pendaftar datang dengan didampingi guru dan orang tua siswa. Mereka sudah mulai berdatangan sejak pagi hari. Untuk PPDB tahun ini, SMPN 1 Warunggunung menerima sebanyak 320 siswa baru. Para pendaftar berharap mereka bisa diterima agar tetap bisa bersekolah di sekolah negeri. Untuk apa nih? Aku dari SD 22. Harusnya kepada ibu guru. Oh gitu. Dari jam berapa tadi di sini? Dari jam 7 Kendala nggak? Kendala? Enggak ada. Harapannya apa nih, Dek? Biar saya bisa keterima di sini. Oh gitu. Kenapa sih Dek pilih sekolah di SMP ini? Karena di sini tuh kayak wah gitu. Oh gitu. Ya seru. Sejumlah orang tua pun tampak ikut mengantarkan anak-anak mereka saat proses pendaftaran untuk memastikan anak-anak mereka lancar dan tidak terkendala saat proses pendaftaran. Hari ini rencana sih saya mendaftarkan anak saya ke SMP Negeri Warunggunung. Insya Allah mudah-mudahan sih diterima di sini. Oh gitu. Dari jam berapa Ibu nunggu tadi? Saya tadi dari pagi sekitar jam 6 pagi. Oh gitu. Ngumpul di sini sama ibu. Harapannya Bu? Ya mudah-mudahan sih anak saya bisa diterima di SMP Negeri Warunggunung ini.
Karena kan saya juga alumni sini ya. Oh, jadi gitu. pengen anak saya satu alma mater sama saya. Pendaftaran PPDB akan ditutup hingga tanggal 3 Juli 2024. Dari jauh hari sudah mempersiapkan untuk penerimaan siswa baru di SMP Negeri 1 Bandung ini. Jumlah kapasitas yang bisa kami terima di sini 10 kelas dengan jumlah siswa 320 orang karena ruang kelas memang 10 ya. Seperti tahun sebelumnya ada sistem zonasi prestasi dan afirmasi. Sedangkan pengumuman hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 8 Juli mendatang. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.